Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu: yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi dengan lengkap. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah melakukan demonstrasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Dan tujuan pembelajaran yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Dan yang kedua, ada media penghantar. Serta yang terakhir, ketiga, yaitu ada pendengar. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan suatu bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Nah, kalian lihat contohnya anak-anak. Di dalam gambar tersebut ada 2 anak laki-laki sedang berbicara. Nah, dari berbicara ini mereka mengeluarkan suatu udara. Udara tersebut merupakan benda gas atau udara termasuk ke dalam benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, lihat contohnya anak-anak. Di situ ada 2 anak laki-laki bermain kaleng benang. Yang dimana fungsinya itu jika kalian berdiri dengan jarak yang agak jauh, kira-kira 5 meter dengan benang kaleng satu di A, kaleng satu di B, kalian berbicara pasti akan terdengar bunyinya. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, kalian lihat contoh gambarnya. Di situ ada air yang dimasukkan atau diwadahkan dalam sebuah ember. Nah, ketika anak itu membunyikannya dengan suatu benda atau batu, lalu di situ akan terdengar suara air yang bergejolak. Lanjut, yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari suatu gagasan pokok. Nah,
ide pokok atau gagasan pokok tiap paragraf termuat dalam kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, serta di awal dan di akhir paragraf. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara yang pertama yaitu menemukan kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Yang kedua, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Yang terakhir yaitu yang ketiga, membaca keseluruhan isi teks bacaan tersebut. Nah, di sini ada contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Di sini ada contoh sebuah paragraf, kita bacakan. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, dari contoh paragraf tersebut, ide pokok terletak pada kalimat pertama atau kalimat pertama tersebut merupakan kalimat utama. Jadi, ide pokoknya yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Seperti itu ya. Selanjutnya, berbagai jenis keragaman yang ada di Indonesia. Jenis keberagaman yang ada di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa dan budaya di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita nggak bisa nyebutin satu-satu karena pasti banyak banget. Yang kedua, keberagaman agama. Yang ketiga, keberagaman ras. Keberagaman yang keempat yaitu kondisi alam dan keberagaman ciri fisik. Sikap yang harus dimiliki dalam hidup keberagaman. Yang pertama, kalian harus menghargai suatu perbedaan. Salah satunya menggunakan bahasa Indonesia jika berbicara dengan suku lain. Contohnya, jika di dalam suatu kelas kalian menemukan teman kelas kalian berbeda suku bangsa, contohnya dia berasal dari suku Batak, sedangkan kalian dari suku Sunda atau Jawa, bagaimana cara kalian berkomunikasi? Nah, kalian harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia agar kalian saling mengerti satu sama lainnya. Yang kedua, yaitu mengembangkan sikap gotong royong. Sikap gotong royong ini kita bisa laksanakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau keluarga. Yang ketiga, menjaga sikap toleransi. Dan yang terakhir, yang keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Ketiga, yaitu gagasan pokok atau ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Kita dapat menemukan ide pokok dalam kalimat utama. Paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Lalu kesimpulan yang terakhir, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerima setiap keragaman yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.